Shalom, selamat sore semuanya. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kita sampai di minggu kelima ya di bulan Juni ini. Hari minggunya banyak, ada 5 kali. Luar biasa ya. Kita mengucap syukur ya karena kita semua Tuhan berikan kesehatan. Setiap kita bisa menghadiri ibadah pada hari Minggu, kita sangat-sangat bersyukur karena ada banyak juga beberapa teman kita yang mau beribadah juga susah, tapi kita bersyukur Tuhan izinkan untuk setiap kita untuk beribadah. Selamat sore juga untuk yang live streaming dimanapun yang berada. Semoga semua anak-anak Tuhan dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat, tetap terus berseru kepada Tuhan kita. Walaupun ada banyak masalah, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita terlebih besar dari apapun di dalam dunia ini. Haleluya. Mari kita mau lebih fokus, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita memulai ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Haleluya. Sembah sebagai Raja.
ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kaulah Raja kami. Di tengah kami ditinggikan dan dipuji. Dengan iman katakan
Bapa yang mulia, Bapa yang selalu kami banggakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab nama kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami ada dalam genggaman tangan-Mu ya Bapa. Kami percayakan hari berikutnya, jam berikutnya hanya ke dalam penyertaan-Mu saja ya Tuhan. Kau yang kami andalkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami mau bersuka cita bersama-Mu Tuhan. Amin. Kami mau terus memuji Engkau Bapa. Apapun keadaan kami mau terus memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita mau memuji Tuhan, tetap berdiri. Masih kuat kan lututnya? Amin. Masih kuat, luar biasa. Kita akan terus memuji Tuhan. Haleluya. Semangat ya. Tuhan lihat oh. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuatan kemuliaan satu suara, satu suara kami nyatakan. Bertahan Engkau selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan bertukar adunya. Satu hati kami nyatakan.
kita untuk selamanya. Amin. Masih ada satu pujian. Ini pujiannya berbahasa Jawa. Kita belajar sama-sama ya. Amin. Tapi intinya adalah apa? Kak Debi, intinya apa? Habis-habisan cinta Tuhan. Hah? Habis-habisan Habis-habisan cinta Tuhan. cinta Tuhan. Cinta Tuhan tuh udah habis-habisan sama kita. Terus walaupun kita kadang-kadang suka sombong, suka iri, suka dengki, suka banyak dosa, tapi cinta Tuhan tuh terlalu amat sangat buat kita. Luar biasa. Haleluya. Yuk kita belajar yuk. Mungkin aku terlalu sombong, terlalu iri dan nanti hati gawe dosa. Macet, ku akui ku salah, bergawe dosa dong, nyawaku tapi perilaku salah, tobat juga tak pernah ikuti. Luka keseimbangan, kau tinggalkan tersadikui, dan aku melayang ikut tenang, tangis-tangisan. Luka keseimbangan, duduk. Jadi kita stop melakukan dosa supaya hidup kita selamat dan mulia. Luar biasa ya. Supaya tidak rungkat gitu ya. Kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, suara hati yang akan disampaikan oleh gembala kita, suara hati Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa.
setiap kami, memulihkan, menyembuhkan, membalikan keadaan kami. Kami percaya hadirat-Mu membawa kemenangan atas kami. Hadirat Tuhan selalu memulihkan hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami bawa hati kami sepenuhnya, seutuhnya hanya untuk memuliakan nama Bapa Yesus. Bapa, berbicaralah Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan pesan-pesan lewat firman. Kami buka hati kami untuk Tuhan baca. Sirami hati kami, sirami rohani kami Tuhan, karena kami mau hidup di dalam Engkau. Kami mau hidup terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu menjadi kerinduan kami di tempat ini. Pegang kami Bapa, jangan pernah tinggalkan kami, jangan pernah menjauh dari roh-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup kami selalu ada di hati Tuhan. Kami mau lebih mencintai-Mu, mengasihi-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan mengiring seumur hidup kami hanya memuliakan nama Yesus. Urapi kami semua Bapa, urapi kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Urapi anak-anak-Mu yang mengikuti live streaming. Tuhan, urapan ilahi turun atas hamba-Mu. Lawan kami, jamah kami, pulihkan kami hanya di dalam nama Yesus. Kami buka hati kami, Roh Kudus. Kami berserah Tuhan, amin di dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Angkat tangan saudara. Saudara, banyak di tempat ini saudara mengalami hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Kita mau buka di dalam Matius 26 ayat yang ke-30. Saudara, luar biasa. Saya mau kasih kesaksian sedikit saudara. Ketika tadi dari jam 12 saya nggak tidur. Jam 1 saya juga belum tidur. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang mau saya sampaikan besok? Saya nggak mau dari pikiran saya nggak mau dari hati saya mau pesan Tuhan sampaikan buat kami umat-Mu. Lalu Tuhan kasih hikmat buat saya. Dan Tuhan katakan, nak, sampaikan, bangun penyembahan. Karena yang Tuhan cari itu bukan penyembahan kita, tapi Tuhan cari penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran, yaitu saudara dan saya. Amin. Dari awal saya WL mengangkat pujian sampai barusan mau firman, saya merasakan betul-betul hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Puji-pujian yang kita naikkan itu tidak asal dan bukan kebetulan firman yang disampaikan juga enggak, tapi puji-pujian penyembahan dari awal sampai mau firman itu Tuhan sudah taruh di dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari saudara bela firman Tuhan ini terus merema, membangun roh kita supaya kita lebih lagi di dalam Yesus. Kuncinya saya mau beri judul berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Amin. Yuk kita baca 2-3. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Luar biasa. Tuhan mengajak murid-muridnya Petrus, ya Yohanes, ketiga murid Yakobus untuk menaikkan nyanyian puji-pujian. Hari ini saudara, Tuhan ingatkan di bulan Juni, ya tadi Bu Reni katakan kita sudah minggu kelima, nggak kerasa ya saudara. Ini akhir bulan Juni. Yang terpenting dalam hidup kita tetap mengucap syukur sama Tuhan. Amin.
Kita sadar saudara, kita harus terus mengucap syukur. Karena saya percaya saudara, kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan selalu membawa hidup saudara di dalam rancangannya yang sempurna. Yang percaya katakan amin. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya ada rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara dan saya sebagai anak-anaknya, sebagai murid-murid Tuhan. Luar biasa saudara. Dalam Matius 26 ayat 30 ini Tuhan mengajarkan bagi setiap kita. Saudara kekasih, mari kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Tuhan mengajak murid-muridnya untuk menyanyikan apa saudara? Nyanyian pujian bagi Bapa di surga, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lakukan itu semua. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap saudara dan saya, mari hidupi kehidupan saudara sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita mau terus memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena saudara, nyanyian, pujian, penyembahan, dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Pujian penyembahan yang baru saja kita naikkan di dalam ibadah sore hari ini bukan pelengkap ibadah kita. Dengar baik-baik. Pujian penyembahan yang kita naikkan bukan sebuah kelengkapan untuk sebuah ibadah. Tidak saudara. Tapi pujian penyembahan yang kita naikkan baru saja kita naikkan kepada Tuhan. Itulah ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Ada amin saudara? Ini harus ada di dalam hati hidup saudara. Kita anak-anak Tuhan mau dimanapun, mau kapanpun, jadilah penyembah Tuhan. Karena saat ini Tuhan katakan, nah aku sedang mencari penyembah. Siapa penyembah? Saudara-saudara semua yang ada di tempat ini. Di akhir zaman ini saudara, Tuhan mencari penyembah yang benar. Luar biasa anak-anak Tuhan. Artinya Tuhan memanggil setiap saudara dan saya untuk selalu bersama Yesus, bersama dengan Tuhan. Kita menaikkan pujian penyembahan kita itu dengan segenap hati kita. Ingat, bukan pelengkap dalam ibadah. Setiap ibadah ada pujian penyembahan, bukan pelengkap. Tapi itulah rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Maka ketika kita menaikkan puji-pujian dan penyembahan, bukan asal nyanyi, tapi keluar dari hati yang benar-benar merindukan Tuhan. Ada amin saudara? Yuk kita lihat lagi di dalam Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23 ini tinggalin dulu ya saudara. Ini sangat terberkati oleh firman Tuhan. Dari awal kita mengangkat puji-pujian sesuai dengan firman yang Tuhan sampaikan hari ini. Kita baca 2-3. Tetapi saatnya akan datang, dan sesudah tiba sekarang di akhir zaman ini saudara, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Saya mau tanya sama saudara, yang Tuhan cari penyembahnya atau penyembahannya? Tuhan cari, Yesus mencari, Bapa di surga mencari penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh. Kenapa? Karena Allah itu roh. Artinya apa Bu? Artinya kita menyembah Tuhan itu dengan segenap hati, dengan kerinduan batin, jiwa, roh kita itu sepenuhnya kita menyembah di dalam roh. Mungkin saudara ada orang-orang yang sudah menerima kasih karunia menyembah dalam roh dengan berbahasa roh, dengan pengurapan.
Tapi hari ini Tuhan katakan, Bapak mencari penyembah-penyembah di dalam kebenaran. Itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan, di akhir zaman ini Tuhan mencari penyembah-penyembah. Siapa penyembah-penyembah? Katakan saya. Amin. Di dalam penyembahan yang utama, dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Saya mengajak semua jemaat umat Tuhan di tempat ini. Di dalam penyembahan yang utama dalam hidup kita. Mari, bukan lagunya, bukan musiknya, bukan suaranya, tapi yang Tuhan lihat hatinya. Hati saudara. Saat saudara duduk di tempat ini, kita terus fokus, Tuhan, aku ada di tempat ini karena aku haus akan Engkau, aku rindu kepadamu karena aku mencintaimu, Tuhan. Saat kita bisa melakukan hidup seperti ini, saya percaya kita perlu nyanyi satu lagu, kita dilawat di jamaah Tuhan gak kuat, saudara, air mata bercucuran. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan nyanyi yang hanya nyanyi, tapi nyanyian yang keluar dari hati. Hati yang apa? Hati yang cinta Tuhan. Seberapa banyak yang cinta Tuhan? Angkat tangan. Wow, semuanya cinta Tuhan ya. Tuhan melihat penyembahan saudara dan saya di tempat ini. Saat saudara menyembah Tuhan, membawa penyembahan kepada Tuhan, Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Dia hadir di tempat ini. Dan saudara, ketika engkau datang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, engkau akan merasakan hadirat Allah turun dalam hidup. Betul saya punya masalah, betul saya punya persoalan, betul saya punya kesulitan. Tapi saat saya berada di dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup saya. Amin saudara. Kenapa? Karena Yesus hadir ketika kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati. Mari anak-anak Tuhan, kita mau lebih lagi. Kualitas murid yang sejati di mana adalah seorang penyembah. Kualitas anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus yang sejati adalah orang-orang yang suka menyembah yang benar. Ada amin saudara? Jadi seorang penyembah itu adalah orang yang betul-betul haus akan Tuhan, betul-betul rindu akan Tuhan. Aku hadir setiap hari Minggu ibadah karena aku cinta Tuhan, karena aku merindukan Tuhan, karena aku merasakan ketika aku memuji menyembah Tuhan, aku dilawat, dijamah oleh Tuhan. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada berkat yang Allah nyatakan dalam hidup saudara. Ada amin saudara? Amin. Itulah Tuhan Yesus kita. Jadi saya mengundang, mari terus anak-anak Tuhan kita betul-betul untuk merindukan hadirat Tuhan di tempat ini. Karena yang Tuhan cari bukan penyembahannya. Karena semua orang bisa gak menyembah? Bisa. Semua bisa nyanyi, semua bisa menyembah. Tapi yang Tuhan lihat bukan penyembahannya. Tapi yang Tuhan cari adalah penyembahnya. Yaitu saudara dan saya. Buka hati kita, biar kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Ketika kita mengangkat penyembahan kita, saya percaya ketika kita menaikkan pujian penyembahan kita pada Tuhan, itu bukan rutinitas, bukan kebiasaan. Saudara gak akan mengalami Tuhan, saudara gak akan mengalami hadirat Tuhan. Tapi ketika saudara menyembah Tuhan, luar biasa. Itulah tanda ungkapan cinta kasih saudara sama Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Ketika kau mengangkat pujian, ku sanjung kau di tempat tinggi. Itulah ungkapan cinta kita sama Tuhan Yesus. Seringkali kita mengatakan, Tuhan, aku cinta kepadamu Tuhan, aku mencintaimu, I love you Jesus. Tapi kita gak jadi penyembah.
kita hanya keluar dari mulut, tidak dari hati. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita mau belajar ungkapkan cinta kasih kita sama Yesus lewat penyembahan kita. Ada amin, saudara? Amin. Saya rindu setiap kita boleh mengalami hadirat Tuhan. Bukan WL yang hebat, bukan singer yang hebat, bukan musik yang hebat, tapi Yesus yang hebat yang kita sembah. Makanya tadi dalam ragu rungkatnya kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Gak ada yang patut kita sombongkan, gak ada kita iri hati dengan siapapun. Kalau kita hidup di dalam penyembahan, kita punya kerendahan hati, karena kita akan lebih lagi diubahkan hidup kita. Ada amin? Ada perubahan di dalam hidup saudara dan saya. Makanya saya mau katakan, Tuhan gak melihat pintarnya, hebatnya saudara. Jangan menjadi kesombongan buat kita. Tapi yang Tuhan lihat, seorang yang memiliki hati yang murni, yang selalu rindu akan Tuhan. Dan pujian penyembahanmu itu naik ke surga, terdengar oleh Tuhan dari surga. Amin saudara. Dan mendatangkan hadirat Tuhan di tempat ini. Saya dari awal beribadah, saya merasakan hadirat Tuhan. Tuhan menjamah, saya nggak tahan, saya pengen nangis. Karena Tuhan melawat saya, menjamah, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara pun mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Saya mengundang setiap kita memiliki hati yang selalu rindu untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Ada amin saudara? Amin. Jadi saya mau katakan sekali lagi, bukan karena hebat, pintar, Tuhan gak lihat itu, tapi Tuhan lihat hati kita. Katakan bersama saya, Tuhan lihat hati saya. Ada amin saudara? Amin. Tuhan lihat apa? Hati. Hati saudara dan saya. Anak-anak Tuhan di tempat ini, saat saudara dan saya menyembah, yang keluar dari hati, saya mau mengajak saudara, yang keluar karena saudara rindu akan Tuhan Yesus. Berapa banyak yang rindu sama Tuhan hari ini? Angkat tangan. Saat saudara datang di tempat ini karena saudara cinta Tuhan, kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh. Maka saya percaya suaramu terdengar sampai di surga. Tuhan mengenal setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan mengenal setiap suaramu. Amin. Jadi yang pertama, belajar menyembah itu dari hati. Yang kedua, seorang penyembah itu kalau hidup di dalam penyembahan, dia akan lebih mengenal Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Orang yang selalu menyembah Tuhan, dia lebih mengenal Tuhan karena dia punya keintiman dengan Tuhan Yesus. Katakan kiri kananmu, punya keintiman dengan Tuhan. Amin. Orang yang suka menyembah Tuhan itu akan mengenal Tuhan, bukan tahu Tuhan. Banyak orang yang tahu, asal tahu Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan jadi orang percaya sekedar tahu Tuhan Yesus, tapi kita nggak mengenal Tuhan Yesus. Penyembahan membuat saudara dan saya itu lebih bergaul lagi dengan Tuhan, lebih intim, lebih dekat lagi sama Tuhan. Siap anak-anak Tuhan? Siap? Harus siap. Kenapa? Karena kita hidup di dalam Yesus dan kita mengenal Tuhan Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, saya mau katakan, saudara pasti setiap saat saudara ingin selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Angkat tangannya. Siapa yang ingin selalu berada di dalam hadirat Tuhan? Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, mari hari ini Tuhan katakan, di akhir zaman ini nak terus berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam keintiman
berteman dengan Tuhan, berjalan bergaul erat dengan Tuhan. Ada amin saudara? Maka orang yang bergaul erat, intim, dekat dengan Tuhan, saya mau katakan hidupnya berubah. Amin. Katakan, saya berubah. Seorang yang suka menyembah Tuhan, hidupnya itu berubah. Ada perbedaan. Karena kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup. Setiap hari ada perubahan, diubahkan. Semakin serupa, segambar dengan Yesus. Ada kasih. Ada amin saudara. Seberapa banyak hidupmu mau diubahkan? Angkat tangan saudara. Katakan, saya mau diubahkan. Kuncinya mari bergaul erat dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Anak-anak Tuhan yang diubahkan, saya percaya akan mengalami berkat Tuhan, janji Tuhan di dalam hidupnya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tahu apa yang jadi beban berat dalam hidupmu, pergumulan dalam hidupmu. Tuhan tahu. Karena engkau bergaul erat dengan Tuhan, Tuhan lebih cepat tahu ini masalah, ini persoalan yang kau hadapi. Ketika kita punya masalah seperti ini berat, kalau kita bergaul erat dengan Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan beri. Ada amin? Amin. Ada kekuatan yang Tuhan beri. Nah, tadi saat kami menyembah Tuhan di dalam FPOD, saya benar-benar mendengar suara Tuhan, saudara. Tuhan katakan, nak, tetap kuat, tetap berdiri teguh. Aku menyertaimu. Aku tahu seberat apapun masalah persoalan pergumulan dalam hidup, aku tahu, kata Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Kalau kita punya keintiman dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, Tuhan tahu kesusahan kita. Dibiarkan nggak saudara? Tidak. Kalau kita dekat, pasti segera Tuhan tolong. Dan saya alami itu saudara. Ada kekuatan, ada penghiburan Roh Kudus selalu bekerja dalam hidup. Kuncinya anak-anak Tuhan di tempat ini, saya mau ingatkan yang ketiga, selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Mungkin selalu mau tanya, berapa lama Bu saya berkomunikasi dengan Tuhan? 24 jam berkomunikasi dengan Tuhan. Ya saya gak kerja dong Bu, saya gak beraktivitas dong Bu. Dengar baik-baik, lakukan apa yang kau sedang kerjakan. Tapi 24 jam kita tetap berada dalam hadirat Tuhan. Artinya apa saudara? Saya mau ajarkan, saat kita punya tantangan, punya masalah, punya pergumulan saudara, saya selalu ngomong sama Tuhan. Tuhan tolong saya, beri saya jalan keluar. Komunikasi gak? 24 jam saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya punya masalah ini Tuhan. Tuhan tolong saya, beri saya kekuatan. Itu saudara, kita cerita sama Tuhan. Ada amin? Amin. Cerita sama siapa? Tuhan. Sama Tuhan. Kalau saudara cerita sama hamba Tuhan, paling hamba Tuhan bilang apa? Kalau saudara cerita sama saya, paling saya bilang apa sama saudara? Ketawa. Doa aja. Saya nggak bisa jawab doamu. Saya bisa hanya dukung di dalam doa. Sama-sama kita berdoa, cerita sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Naikkan puji-pujian. Saya kemarin berdua suami, hari Sabtu nggak ada yang datang, hujan gede. Saya tetap menyembah Tuhan. Karena Tuhan mencari penyembah-penyembah. Saya bersama suami main musik, saya menyembah. Kami nangis berdua, angkat tangan berdua. Saudara, luar biasa saudara. 24 jam kita harus ada dalam hadirat Tuhan. Bu, kalau saya lagi kerja gimana? Kerjakan komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, aku bersyukur loh buat berkat Tuhan, buat yang Tuhan berikan buat saya. Terima kasih Tuhan, kirim orang-orang yang membeli, Tuhan kirim.
berkat-berkat yang dari surga atas hidupku, ada damaiku, ada sejahtera. Sorenya saudara ngomong lagi sama Tuhan, terima kasih Tuhan, aku bisa melewati hidup ini bersama dengan Tuhan. Amin. Komunikasi gak itu sama Tuhan? Komunikasi, jangan diam aja. Dilupakan Tuhan Yesus. Mari mulai kita komunikasi dengan Tuhan. Kalau yang bisa nyanyi, mau menyanyi, menyembah, silakan. Karena Tuhan melihat apa? Hati. Yang ketiga, jadikan penyembahan sebagai gaya hidup untuk berjalan bersama Tuhan. Katakan kiri kananmu, jadikan penyembahan sebagai gaya hidup untuk berjalan bersama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ini gaya hidup, jangan bosan. Kadang saudara bulan ini gimana, doanya lama banget, nyanyinya penyembahannya 6 lagu, 2 lagu. Lama saya di sini. Kok lama ya? Tidak, anak-anak Tuhan. Jadikan penyembahan itu gaya hidup. Sebuah komitmen yang baru dalam hidup kita. Bahwa saya mau berjalan bersama Tuhan. Ada amin? Saya sangat terberkati saudara. Kalau saudara mulai rutin melakukan pujian penyembahan, saudara mulai rutin datang beribadah karena saudara merindukan Tuhan, haus, bahkan saudara ingin menyenangkan hati Tuhan. Tiba-tiba saudara tidak melakukan, ada hal-hal yang ada sesuatu yang saudara mungkin gak bisa hadir untuk berdoa, untuk memuji, menyembah Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau saudara punya keintiman dekat dengan Tuhan, saudara akan mengalami ada sesuatu yang hilang. Aduh kemarin saya gak ibadah, aduh kemarin saya gak berdoa, aduh kemarin saya gak memuji, menyembah Tuhan. Ada sesuatu yang hilang dalam diri saya. Apa ya? Aduh saya gak bisa kalau saya gak berdoa. Pasti dia hadir. Kenapa? Karena dia mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Sekali aja saudara gak beribadah, sekali aja saudara tidak memuji, menyembah Tuhan, rasanya ada yang kosong, ada yang hilang. Apa ya? Oh iya, hari ini ada doa pujian penyembahan, saya gak hadir. Mulai berbicara sama Tuhan, Tuhan maafkan aku, ampuni aku. Amin saudara. Makanya Tuhan katakan, untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar itu memiliki kerinduan akan Tuhan. Taruh yuk tangannya di dada saudara. Aku punya kerinduan akan Tuhan. Katakan, aku rindu Engkau Tuhan. Amin. Saat saudara menyanyikan dan keluar dari hati saudara yang rindu dan cinta Tuhan, luar biasa kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup. Ketika kau datang pun dengan sakit penyakit, Tuhan tahu. Kesembuhan saudara alami. Amin. Ada kuasa di atas puji-pujian penyembahan kita. Ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa Tuhan. Karena Allah hadir, karena kita dekat dengan Tuhan, tanpa kita bercerita pun Tuhan tahu. Kamu lagi sakit, Tuhan jamah sembuhkan penyakit kita. Pulang kita sembuh, sehat kembali. Amin saudara. Makanya anak-anak Tuhan di akhir zaman ini Tuhan katakan, yuk mari miliki ketulusan hati, memiliki mulut dan hati yang sama. Katakan bersama saya, memiliki mulut dan hati yang sama. Mulut memuji Tuhan, hati juga memuji Tuhan. Jangan hanya mulut aja nyanyi. Ku menyembah, pikiran kemana-mana, hati tidak menyembah. Tuhan mau kita balance. Mulut kita menyembah, hati kita juga menyembah. Maka engkau akan mengalami lawatan Tuhan, engkau akan mengalami jamahan Tuhan, dan engkau akan mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Percaya, rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu nyata sempurna buat anak-anak Tuhan yang selalu menyembah Tuhan. Amin.
Beri tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Mari hari ini kita mau memiliki komitmen, hati yang bersih, murni, tulus saat kita menyembah Tuhan. Tidak ada embel-embelnya, tidak ada motivasi. Masalah saya pengen dijawab sama Tuhan, saya menyembah Tuhan. Tidak, Tuhan tahu. Saya menyembah karena saya cinta Tuhan Yesus. Itu menyembah yang benar. Saya beribadah karena saya mengasihi Tuhan. Itu menyembah yang benar. Saya berdoa, memuji, menyembah Tuhan bukan ingin diberkati, tapi karena saya ingin lebih lagi cinta Tuhan, merindukan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya saudara akan menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Ada amin saudara. Saudara akan dilawat, diberkati, dijamah. Masalah boleh ada dalam hidupmu, beban berat boleh ada hidupmu. Anak-anak Tuhan di tempat ini bersama saya berkatakan, dalam kondisi apapun aku hari ini, aku tetap menjadi penyembah yang benar. Siap saudara? Ya. Maka saudara akan mengalami pemulihan, berkat Tuhan, pintu-pintu dibukakan, tingkap langit dibukakan, dan Tuhan akan membukakan jalan bagi saudara. Tanpa harus cerita sama Tuhan, Tuhan saya masalahnya ini, itu. Tuhan tahu. Kuncinya, yuk lebih lagi. Tuhan ingatkan, semakin ke depan tidak semakin baik. Tapi anak-anak Tuhan yang intip dekat sama Tuhan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Engkau akan mengalami rencana Tuhan yang indah. Apa yang tidak kau pikirkan, Allah sediakan. Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kuncinya mari bergaul erat dengan Tuhan. Ada amin saudara? Mari kita tundukkan kepala kita. Kita angkat pujian yang terutama, utamakan Tuhan. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau utamakan Tuhan. Ada amin saudara? Beri hatimu buat Tuhan. Hati yang murni, hati yang tulus, hati yang cinta Tuhan, hati yang mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita mau angkat pujian yang terutama di dalam hidupku adalah Engkau Tuhan Yesus. Saudara, mulai jalani firman Tuhan ini. Lakukan dalam hidupmu. Setiap keluarga, suami, istri, anak, menantu, cucu-cucumu mulai aja untuk selalu memuji menyembah Tuhan. Karena Tuhan mencari bukan penyembahanmu. Yang Tuhan cari adalah penyembah yang benar. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Ketika engkau mengangkat nyanyian pujian dengan segenap hatimu, dengan haus, dengan lapar akan Tuhan, dengan rindu akan Tuhan, kau akan merasakan hadirat-Mu. Kau akan merasakan lawatan. Kau akan merasakan kesembuhan, pemulihan, jamahan Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan, kita bukan asal menyanyi, bukan asal mengangkat suara rutinitas, melengkapi dalam ibadah saat kita mengangkat pujian. Karena inilah yang diajarkan Tuhan buat murid-muridnya, untuk selalu memuji, menyanyikan puji untuk kemuliaan Allah. Mari taruh tangan kananku di dadamu. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Katakan yang terutama. Yang terutama. Mari saya mengajak sama-sama untuk mengangkat pujian ini dari hati. Katakan saya cinta. Mari saya untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tangan. Kita mau menyembah Tuhan. Sembah keluar dari hati yang rindu. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama
suaramu dari hatimu, anak-anak Tuhan. yang terutama di dalam hidup ini. Amin. Memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Katakan, saya mau cinta. Dalam keadaan apapun kami mau selalu cinta Yesus. Haleluya, Kami selalu menyembah Tuhan di dalam roh kami. saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau Katakan, Yesus. saya mencintaimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Angkat suaramu dari hati. Haleluya, Apa yang keluar dari mulut, keluar juga dari hati. cinta Yesus. Dia hadir di tempat ini. Yesus hadir. Hadirat yang membawa pemulihan. Hadirat yang membawa kesembuhan. Saya Hadirat yang membawa kelepasan. Katakan haleluya. Haleluya, Angkat tanganmu Tuhan. haleluya. Tuhan Yesus tahu daya Saya mau cinta Katakan Tuhan Yesus. Saya mau cinta Sekali lagi katakan haleluya Tuhan. Berubah Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya Seberapa banyak yang mau cinta Yesus? Yang menjadi komitmen dalam hidup saudara. Saya mau cinta Hari sembah Tuhan. Sembah Yesus.
Kuasa-Mu, katakan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya hadirat-Mu membawa kesembuhan, hadirat-Mu membawa pemulihan, hadirat-Mu membawa kelepasan malam hari ini di dalam nama Yesus. Hadirat-Mu membawa kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu membawa kemenangan atas hidup kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar. Amin Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji mulia Tuhan. Berikan tak pernah terlambat. Katakan Tuhan Yesus, aku percaya. Tak pernah Terima kesembuhan dari Tuhan. Katakan sembuhkan, sembuhkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. terlambat janji Katakan pulihkan, pulihkan hidupku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Naikkan syukur-Mu, terima kasih-Mu pada Tuhan. Kalau Engkau sudah menerima pemulihan, Engkau sudah menerima kesembuhan, Engkau beri jalan keluar, kemenangan, mujizat, keajaiban. Kasih Tuhan begitu ajaib dalam hidupku. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, Bapa, Kau terima kelegaan malam hari ini, kelepasan, sungguh kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kau mengajar bagi setiap kami selalu memuji menyembah Tuhan. Ajar kami terus menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kami semakin diubahkan, semakin hidup benar, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya saat kami bergaul intim erat dengan Engkau, kami boleh lebih lagi mengenal Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Bahkan hidup kami diubahkan, hidup kami berubah. Kami akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat, berbuah untuk kemuliaan-Mu, berkualitas di dalam Engkau. Aku percaya itu Tuhan. Kami boleh menjadi murid yang sejati, yaitu murid yang selalu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Biarlah penyembahan boleh menjadi gaya hidup dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Malam hari ini ada satu komitmen dalam hidup kami. 24 jam kami selalu menikmati hadirat Tuhan. Dengan hati yang rindu, haus, lapar akan Engkau. Dengan hati yang cinta akan Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur kami kehadiran-Mu. Kami akan mengalami janji Tuhan, pemulihan, berkat, pembalikan keadaan, janji-janji Tuhan, jalan keluar, kemenangan. Kami terima malam hari ini. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkat kami dalam kemuliaan demi kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya, sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Pendeta Lani yang sudah menjadi penyambung lidah buat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kita. Kita juga mendoakan untuk Ibu Pendeta Lani, juga Pak Yusuf, anak cucu mantunya. Tuhan pakai terus lebih dahsyat lagi dalam pelayanan, pekerjaan, dan dimanapun berada. Tuhan pakai terus menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Kita akan mempersiapkan persembahan perpuluhan kita. Di dalam kitab Malaiki 3 ayat 10 sampai 11 tertulis, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
Amin. Terlalu sombong, lalu iri dengki, hati gawe dosa. Pancen waktu iku salah, terus gawe dosa mergo punya waktunya. Saiki aku wes sadar, tobat juang sampurna Gusti. Bukan sampai-sampean, kowe tinggalan tresnani Gusti. Berkatmu melayang bumi tenang, tangis-tangisan. Bukan sampai-sampean, selamat kami dosa dan uripu, selamatlah dunia. Bukan sampai-sampean, kowe tinggalan tresnani Gusti. Berkatmu melayang bumi tenang, tangis-tangisan. Bukan sampai-sampean, tresnani Gusti bumi kodohan, selamat kami dosa dan uripu, selamatlah dunia. Selamat kami dosa dan uripu, selamatlah dunia. Saya minta kesediaan Ibu Kristanti untuk doa syafaat. Nanti dilanjutkan oleh Ibu Gembala untuk doa berkat. Mari saya undang bangkit berdiri. Mari kita satukan hati untuk berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami kini tiba saatnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Bapa. Menjelang peralihan pemerintahan dari Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo Tuhan. Mari Tuhan Engkau ambil alih semuanya Tuhan. Baik keamanan, baik kesejahteraan, baik perekonomian, baik semuanya Tuhan Engkau ambil alih Tuhan. Supaya semuanya itu dalam kendali-Mu Tuhan. Sehingga semuanya boleh aman-aman saja Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk peralihan ibu kota Tuhan dari ibu kota Jakarta ke Kalimantan Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan. Semua ini kami perlu campur tangan-Mu Tuhan karena tidak mudah untuk pelaksanaannya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan apabila Engkau yang turut campur tangan semuanya menjadi biasa-biasa saja dan baik adanya. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk GKKI Penabur Benih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa buat jemaat-jemaat yang saat ini belum sempat hadir Tuhan. Mari Engkau lawat mereka Tuhan, baik yang di rumah maupun di rumah sakit ataupun dimanapun juga Tuhan. Engkau yang mengerti keadaan mereka Tuhan. Mari Engkau jamah mereka Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang letih lesu berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu mari Engkau berikan jalan keluar, yang sedang mengalami masalah ekonomi Engkau pulihkan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Lani dan keluarganya Tuhan. Kami juga kiranya Engkau terus pakai Tuhan, urapi dia Tuhan supaya pelayanannya boleh memuliakan nama-Mu Tuhan, dan di mana-mana tempat Tuhan nama-Mu boleh dipuji, dibesarkan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara kita mengangkat tangan pada Bapa di surga. Segala pujian, hormat,
Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dari tempat ini Bapa, kami bawa korban syukur kami ke hadirat-Mu. Kami bawa pujian penyembahan kami, biar itu boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk kami selalu beribadah, untuk selalu berada bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhanku. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami percaya setiap kami yang beribadah di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, kami diberkati oleh Tuhan. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu. Diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau, menudungi, melindungi, membentengi hidupmu. Bahkan tiang awan, tiang api selalu menyertai engkau. Pada saat sore hari ini, malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, minyak, anggur, gandum yang baru Tuhan sudah curahkan dalam hidupmu. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah semua kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami sambut berkat ilahi turun atas kami. Kami sambut urapan ilahi turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami sudah mengalami kesembuhan, pemulihan, kemenangan, pembalikan keadaan, keajaiban, mujizat. Tuhan, kami percaya kami sudah menerima berkat ilahi turun atas kami. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal, kami sudah menerima berkat-berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang percaya kita sama-sama mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Ada tangan Tuhan di tempat kami yang memberkati kami semua dengan kelimpahan. Kami tidak berhemat, tidak kekurangan. Kami mengalami kelimpahan yang dari Tuhan. Tuhan memperluas daerah ekonomi kami, perluas daerah pelayanan kami, perluas daerah usaha kami, perluas dalam setiap rancangan-rancangan dalam hidup kami. Aku percaya ada tangan Tuhan yang menyertai, melindungi, menudungi, membentengi hidup kami. Sehingga malapetaka, mara bahaya, sakit penyakit, kutuk-kutuk penyakit tidak dapat mendekat bagi setiap kami. Karena kami ada dalam naungan tangan kasih kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ketakutan tidak dapat menimpa hatimu. Sebab di dalam hidupmu ada Tuhan Yesus. Sehingga kecemasan tidak menimpa aku, karena aku punya Tuhan Yesus. Rohmu dalam kami lebih besar dari apapun